magang nggak ya gitu Mas. Biasanya kan ada masalah kayak gitu ya Mas ya. Gimana nih masalahnya Mas? Misal pas liburan kita punya waktu liburan 2 bulan terus kita pakai buat magang, it's okay gitu. Setelah denger gini jadi pengen magang nggak sih? Pengen buru-buru magang gitu rasanya sampai selima ya. Waduh. Jadi itu akan menjadi value kita, gimana caranya kita after college, after kita lulus, kita one step ahead dibanding kandidat-kandidat lainnya gitu. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Reina dan aku Salsa di Orbit, obrolan forum studi teknik. Nah, Orbit kali ini kita mau bahas apa sih, Rey? Obrolan pada kali ini kita akan membahas tentang tips and trick magang. Wah, keren banget keren gak sih? banget. Iya, keren banget. Kalau boleh tahu nih siapa ya pembicara Orbit kali ini? Pembicara Orbit kali ini merupakan seseorang yang sangat amat luar biasa dengan magang gitu teman-teman. Sebelumnya nih di sini sudah ada pembicaranya yaitu Mas Cucu dari Teknik Mesin Angkatan 2020. Mungkin Mas boleh perkenalan dulu Mas. Halo semuanya, halo juga pendengar Orbit. Mungkin kenalin, nama aku Cucu Batir Ahmad, biasanya dipanggil Cucu. Sekarang lagi dari Teknik Mesin 2020 gitu. Wah, mungkin Masnya kan udah tahun 2020 nih Mas. Lagi sibuk-sibuknya nggak sih Mas? Lagi kesibukannya apa tuh Mas kira-kira? Oke, kalau sekarang kebetulan sibuknya lagi ngerjain skripsi ya, tugas akhir. Sama kalau di teknik mesin itu ada namanya tugas perancangan gitu. Nah, jadi kebetulan kalau di akademik lagi sibuk itu. Terus kalau di luar lagi ngapain? Lagi ikut sebuah program namanya itu Astraverse dari PT Astra Internasional gitu. Di situ dapat project as kayak kita jadi konsultan gitu, konsultan buat salah satu anak perusahaannya Astra. Jadi kita benar-benar ngerjain project yang diberikan sama Astranya gitu, lebih kayak gitu. Oh, itu kalau boleh tahu project itu tuh dari kampus sendiri atau dari Mas dapat informasi dari luar gitu atau kayak sosial media atau yang lain gitu. Boleh ceritain? Kalau itu dapatnya dari Astranya sendiri, dari perusahaan Astranya. Jadi pas itu ada info nih, lagi buka namanya program Astraverse tadi, udah daftar dan akhirnya alhamdulillahnya keterima dan sekarang lagi ngerjain proyeknya gitu. Keren banget gak sih, Keren Rey? banget, keren banget. Mungkin kita langsung aja nih ya masuk ke tips and trick bagaimana menyelesaikan magang. Langsung Salsa. Mas ini kalau boleh tahu udah pernah magang ke beberapa perusahaan sih? Oke. Kalau aku sendiri so far Astra ini mungkin bisa jadi yang kedua ya, karena yang pertama sebelumnya udah pernah di Danone. Danone itu dari program kampus mereka atau MBKM kalau sebutannya yang terkenal familiarnya gitu. Jadi mungkin ini agak sedikit berbeda juga dengan KP. Kalau KP kan mungkin range-nya 1 sampai 2 bulan tuh. Kalau MBKM sendiri kebetulan kemarin itu 4,5 bulan, hampir 5 bulan juga. Dan itu digaji dari Kemendikbudnya juga dan dari perusahaannya juga digaji gitu. Paling terakhir kemarin sebelum di Astra aku di Danone itu jadi di bagian operation, roles-nya itu manufacturing operation intern gitu. Wah, keren banget. Berarti kemarin pas MBKM itu konversi SKS gak Mas? Yes, bener. Walaupun agak sedikit apa namanya istilahnya mungkin di teknik ya, di fakultas teknik agak sedikit susah buat konversinya. Cuman kemarin alhamdulillah dari departemen dapat 14 SKS gitu. Wih, keren banget. Keren Udah banget. konversi SKS dapat gaji pula. Wah, keren banget nih pengalamannya gak sih? Iya, keren banget sih. Kalau boleh tahu nih, ceritain dong kayak misalkan awal mula Mas masuk dari situ tuh kayak gimana gitu persiapannya atau kayak Mungkin kayak pengalaman Mas dulu tuh kayak pertama kali mau masuk ke dunia magang tuh gimana tuh Mas? Coba boleh diceritain, mungkin kita juga mau tahu gitu Oke. Mas. Kalau pengalaman magang gitu ya, pengalaman pas mau masuk ke Danone tuh gimana sih gitu. Menurut aku sendiri sebelum kalian benar-benar sebelum kita semua nih terjun ke dunia magang, dunia kerja beneran gitu, ada satu hal yang menurut aku menjadi pengantar gitu, yaitu namanya kita masuk ke dalam organisasi gitu. Jadi sebelum aku magang, kebetulan aku juga aktif di organisasi dan menurut aku organisasi itu menjadi pengantar kalian nih buat kalian juga nanti bisa diterima di magang gitu. Nah setelah itu persiapan mau magangnya itu ada beberapa tahapan gitu. Apa sih yang pertama kali perlu disiapin gitu? Yang pertama CV gitu. Make sure CV kalian itu ATS friendly gitu.
CV ethics friendly itu yang gimana sih? Mungkin kalau kalian pernah lihat CV yang banyaknya tulisan aja, banyakan putih, isinya cuma tulisan aja, tulisan yang berisi job description kalian yang pernah kalian lakuin gitu. Even itu ketika kalian pengalaman magang maupun pengalaman kalian pas di organisasi gitu. Nah, kalau aku di Danone sendiri kemarin ada beberapa tahapan, jadi nggak langsung masuk aja gitu. Ada beberapa tahapan mulai dari yang pertama itu ada CV seleksi CV. Jadi di seleksi CV ini dari Danone-nya itu menyeleksi nih CV kalian gimana nih, pantaskah buat lolos atau enggak gitu. Setelah seleksi CV itu ada assessment-nya gitu. Jadi kita ngerjain beberapa soal kurang lebih kemarin kalau aku di Danone itu ada 2 jaman lah ngerjain soalnya. Assessmentnya isinya apaan gitu. Sebenarnya mostly assessment itu isinya perusahaan mau tahu nih kalian itu fit nggak sih culture-nya di perusahaan ini gitu. Jadi pengen nyocokin nih kalau misalnya emang kalian fit dan culture-nya perusahaan, kalian akan maju terus gitu. After assessment apa sih? Masih ada lagi gitu. After assessment tuh masih ada 2 kali interview gitu. Dan itu kalau Danone sendiri fully in English gitu. Interview pertama itu sama tim HR-nya Danone gitu. Di interview HR itu dari Danone-nya pengen lebih tahu kalian lebih mendalam gitu. Baik dari segi experience kalian maupun kayak kalian ini sebenarnya lebih digali lagi cocok nggak sih sama culture-nya Danone gitu. Culture-nya sebuah perusahaan itu kalau di HR gitu. Dan juga lebih ke arah gini. Kalian itu secara structural thinking oke nggak sih gitu. Jadi biasanya dikasih case juga. Kayak misal gimana nih masalah terberat yang pernah kalian hadapin. Biasa dikasih case pertanyaan kayak gitu. Nah, setelah kalian nanti dianggap lolos interview HR, yang paling stage terakhir itu interview user gitu. User ini maksudnya siapa sih? User ini adalah atasan atau mungkin manajer yang nanti kalian bakal kerja bareng gitu. Nah, biasanya di interview user ini itu dia udah mulai agak sedikit technical gitu. Technical dalam artian lebih ke arah roles yang kalian apply tadi gitu. Misalnya aku kemarin di operation itu udah mulai masuk tuh kayak dari segi di operation di produksi gimana gitu-gitu. Jadi dan pertanyaannya juga sedikit technical tadi. Dan di interview user ini sebenarnya juga user mencari orang kandidat yang cocok nih sama dia dan cocok buat kerja di timnya dia gitu. Jadi sebenarnya juga user mencari cocok-cocokan lah istilahnya ketika udah mencapai final stage atau interview user tadi gitu. Wah, keren banget gak sih? Berarti dari yang perlu dipersiapin pertama kali itu CV-nya harus bener-bener ITS friendly tadi. Terus yang intinya yang CV-nya dulu diperbaiki gitu lah ya Mas ya. Nah, mungkin tadi kan Mas menyebutkan bahwa di interview itu ada yang perlu dipersiapkan gitu ya Mas ya. Itu apa aja sih Mas yang perlu dipersiapkan buat interviewnya? Mungkin buat tips and trick interview juga boleh Mas. Oke. Apa aja sih yang perlu dipersiapin gitu ya? Make sure gini. Pertama kalau di interview HR gitu, kalian cari tahu juga tentang perusahaannya gitu. Jadi ketika kalian datang buat interview, kalian nggak kosong gitu. Jadi istilahnya kalian udah tahu mengenai kayak dari visi-visi perusahaannya apa gitu. Dan biasanya ditanya juga nih, kenapa kok pengen kerja di sini nih, pengen magang di sini, kenapa gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh perlu dipersiapin gitu. Nah, kalau biasanya tadi aku sempat mention juga ada pertanyaan yang kayak apa sih masalah yang terberat yang pernah kamu hadapin gitu. Sebenarnya ada beberapa metode gitu. Kalau mungkin udah banyak juga yang tahu namanya itu STAR method gitu. Ini biasanya sering banget digunain pas kita mau menjawab pertanyaan interview. STAR method itu apa tuh? Jadi STAR method itu singkatan dari S-nya itu situation, T-nya itu task, A-nya itu action, dan R-nya itu result gitu. Fungsinya buat apa sih? Nah, jadi buat menjawab pertanyaan tadi itu biar structural gitu. Jadi HR juga ngeliat nih orang kalau pas mau nyelesain masalah dia langsung jump to the solution atau enggak gitu. Nah, dengan start method itu kita ibaratnya kita seperti anak tangga lah, step by step gitu, enggak langsung jump to the solution. Misal kita ceritain pengalaman kita, situationnya gimana nih gitu, terus tugas yang perlu kita kerjain apa, dan action yang kita ambil apa, dan resultnya gimana. Itu kan menunjukkan lebih ke arah structural gitu. Jadi itu pun nanti akan berguna ketika udah kerja di dunia kerja. Kalian nggak jump to the solution, kita nggak lompat langsung nih ke solusinya, tapi ada step by stepnya ketika problem solving gitu. Oh, berarti dari interview itu tipsnya tadi aku dengar ada STAR method ya. Wah, itu aku baru dengar sih Mas. Mungkin lanjut Salsa. Kalau buat waktu udah kan Mas udah lolos nih, pastinya dong kalau di
tempat magangnya itu pasti ada tantangan atau hambatan gitu. Boleh dong ceritain gimana sih Mas kalau menghadapi tantangannya kayak gimana, terus hambatannya gitu. Oke. Kebetulan kalau aku dulu di Danone itu jadi setiap anak itu diberikan sebuah project gitu. Satu anak satu project, dan projectnya itu tentang apa sih? Mostly projectnya itu tentang membantu perusahaannya gitu. Jadi even posisinya apapun, tapi tujuan output utamanya adalah membantu perusahaan. Mungkin dari segi marketing meningkatkan penjualan, dari segi aku di operation meningkatkan produksi atau apa gitu. Nah, tantangan yang dihadapin apa sih gitu? Kebanyakan gini, mungkin kita nanti di dunia kerja akan kerja dengan ada orang yang lebih tua dari kita dan segala macamnya gitu. Nah, poin utama yang dihadapin adalah tantangan tentang komunikasi gitu. Komunikasi penting banget gitu. Percuma kalau kita punya ide yang banyak gitu, tapi kita nggak bisa mengkomunikasikan sama atasan kita, sama manajer kita gitu. Nah, poin pertama itu adalah komunikasi. Jadi sebisa mungkin gimana nih kita approach cara komunikasi yang benar-benar cocok nih buat manajer kita, bahkan teman-teman satu tim kita gitu. Terus yang kedua, apa tuh tantangan yang dihadapin gitu. Nah, karena tadi udah dikasih project gitu, itu kan harus diselesaikan tuh projectnya. Istilahnya yang kita menyelesaikan project itu pakai problem solving tadi gitu. Nah, problem solving di sini itu menurut aku adalah poin kedua yang paling penting ketika tadi menyelesaikan projectnya itu gitu. Jadi gimana projectnya bisa selesai, kita kasih problem solvingnya gitu, menyelesaikan masalahnya gitu, menyelesaikan masalah dari project ini gimana sih. Kebetulan kalau aku kemarin itu dapat projectnya ngebantu perusahaan untuk nurunin dari segi operational cost-nya mereka. Jadi istilahnya kalau mungkin di teknik industri itu ada lean manufacturing, kalau pernah dengar juga gitu. Jadi kita saving, ngurangin gimana nih kita nurunin cost operationalnya perusahaan gitu. Oh, tadi aku sempat mention nih Mas, bahwa poin pertama yang paling penting itu adalah komunikasi ya Mas ya. Nah, lanjutnya adalah tips and trick komunikasinya gimana nih Mas? Oke. Mungkin mostly nanti kita nggak tahu nih bakal kerja di mana, dan kita nggak tahu bakal berhadapan dengan tim yang seperti apa. Mungkin ada tim yang bakal sebaya dengan kita, seumuran dengan kita, atau mungkin hanya beda 1 tahun 2 tahun dengan kita. Nah, atau mungkin juga ada yang umurnya berbeda jauh nih dari kita, kayak beda 20 tahun dan segala macamnya gitu. Nah, tips and trick buat komunikasi gitu. Mungkin pertama, jadi ketika poin pentingnya adalah komunikasi dengan tim itu adalah ketika selain di dalam pekerjaan yang kita mengkomunikasikan pekerjaan tadi gitu, kita bisa catch up juga sama mereka nih di luar kerjaan. Misal contohnya pas istirahat siang gitu, kita ngobrol nih sama mereka. Nah, kita ngobrol, kita lebih mengetahui baik dari pengalamannya mereka kerja, udah di mana aja, dan sekarang mungkin pengalaman pribadi mereka, sekarang lagi berkeluarga tinggal di mana, segala macamnya gitu. Nah, di situ tuh bisa kebangun tuh istilahnya chemistry bakal kebangun. Nah, jadi nanti ke depannya juga istilahnya nggak bakal ngomongin kerjaan doang nih gitu. Nah, itulah poin komunikasinya itu. Kalau komunikasi di luar dan di dalam sudah enak, nanti bakal kita ketika menyampaikan suatu solusi atau menyampaikan ingin approach atasan kita, itu jadi jauh lebih enak. Jadi kalau untuk komunikasi jangan jangan kita cuma ngomong tentang kerjaan doang gitu. Ngomong kita tentang kehidupan sehari-hari kita, hobi kita gitu. Nah, itu poin utama dalam komunikasi dengan mungkin orang yang lebih tua gitu. Kalau dengan teman yang sebaya gimana gitu. Teman yang sebaya ya mungkin kita kebanyakan juga udah tahu ya gimana. Jadi apa istilahnya, nggak perlu mengeluarkan, beda ya effortnya kalau kita dengan yang orang yang lebih tua dan juga dengan yang sebaya kita gitu. Nah, jadi kalau teman yang sebaya paling ya sama, kita mungkin bisa hangout bareng, keluar bareng gitu, dan itu nanti akan membangun chemistry sebenarnya, membangun chemistry dan juga bakal membantu kita di kerjaan juga gitu. Oh, berarti bisa disimpulin kalau komunikasi efektif itu gak cuman melulu tentang pekerjaan ya Mas ya, bisa ngopi-ngopi di luar atau intinya bonding lah gitu Bisa ya. hangout juga. Wah, iya benar banget, bisa main-main bareng gitu ya Mas ya. Dan biasanya kan kalau dengan komunikasi yang baik kita juga nyaman dengan pekerjaan itu. Yes, benar Terus enak lah gitu buat ngobrol apa aja gitu. Jadi pekerjaan akan lebih lancar, lebih terasa mudah gitu, ringan, nggak ada beban gitu kan Mas. Betul. Nah, selanjutnya nih Mas, dulu Mas pas magang itu punya mentor atau supervisor yang bantu Mas selama magang gak sih Mas? Oke. Nah, di sini nih poin pentingnya selama magang gitu.
Jadi kalau aku dulu kebetulan emang satu anak itu di-assign buat punya satu mentor gitu. Satu mentor itu levelnya di level manager gitu. Jadi istilahnya di atasan aku. Nah, di tim aku pun ada supervisor aku. Jadi istilahnya selain aku juga komunikasin ke manager, aku juga komunikasin ke supervisor atau tim aku gitu. Nah, di level manager itu emang manajer istilahnya atasan kita, bos kita lah gitu. Kita komunikasi sama dia, dan poin terpenting dari mentor adalah mentor itu bisa ngajarin kita. Kita berharapnya kan kayak gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita punya mentor yang benar-benar mau ngajarin banget dan ngasih tips and trick dan segala macamnya. Itu kita bakal sangat beruntung banget gitu. Jadi it's important to have a mentor gitu. Mentor yang benar-benar bisa ngajarin gitu. Benar-benar bisa ngasih arahan lah istilahnya, not just like a boss gitu. Berarti dulu tipe mentornya Mas nih seperti kayak yang teman biasa aja atau kayak bos gitulah intinya. Oke. Kalau mentor aku dulu kebetulan udah kayak deket juga as a friend gitu. Jadi ngobrolnya enak juga gitu. Mungkin awalnya agak belum kenal gitu, tapi lama-kelamaan tadi yang pakai cara komunikasi itu lama-kelamaan udah makin deket gitu. Jadi kadang nggak cuma ngobrolin kerjaan doang. Kalau misal udah pulang atau mungkin bahkan sampai diajak makan di luar malam gitu. Kadang after office-nya gitu. Penting banget gak sih Ray kalau magang itu harus perlu mentor atau supervisor gitu? Penting banget sih karena yang pertama pasti bakal memperluas relasi banget gak sih Mas? Bener Menambah banget. pengetahuan juga pastinya. Apalagi kalau misalkan mentornya kayak mentornya Mas Cucu nih, wah yang baik hati, tidak benar sombong, wah enak banget nih kayaknya. Benar banget kalau. Terus bagaimana sih, kan pastinya ada nih kan banyak ya masalah tentang gimana sih ngelola waktunya gitu, sama tanggung jawab yang lain gitu, bagi waktunya gimana, manajemen waktunya gimana gitu. Boleh dong tips and triknya Mas Cucu buat bagi waktu gitu antara magang dengan tanggung jawab yang lain gitu. Oke, gimana sih mungkin kalau kebanyakan cara bagi waktunya itu mungkin orang-orang udah banyak bilang skala prioritas ya gitu. Kita nentuin skala prioritas apa sih yang paling utama, kita paling deket, deadline-nya paling deket, dan juga menurut kita paling penting gitu. Nah, kalau aku dulu kebetulan kan aku magangnya pas kuliah juga gitu, istilahnya pas kuliah. Nah, pas gimana cara bagi waktunya pas kuliahnya kan kebetulan aku masih ada beberapa kelas yang online gitu. Jadi pas itu menurut aku akademik tetap utama gitu. Jadi kan tujuan kita kuliah juga buat akademik kan, kita buat dapat gelar gitu. Nah, pas gitu aku bagi waktunya adalah ketika aku ada kelas pas jam kerja gitu, aku minta izin ke mentor aku. Pak, saya lagi ada kelas gini sekitar dari jam sekian sampai jam sekian, kasih tahu aja gitu. Oh iya, mentor pun akan sangat malah seneng gitu, kita terbuka bahwa kita punya ada kelas gitu, dan mentor juga istilahnya meng-approve gitu karena memang itu akademik tetap jadi yang utama gitu. Jadi kalau aku akan bakal tetap set akademik yang utama, kemudian setelah kelas selesai kalau misal ada kerjaan aku akan beresin kerjaan itu gitu. Berarti intinya terbuka gitu ya Mas ya, Yes. Terbuka sama mentor, terbuka sama mungkin teman-teman rekan kerja gitu ya Mas ya, kalau misalkan lagi ada kelas kayak gitu. Benar. Oke, mungkin Mas dulu nih pas magang itu ada pelajaran gak Mas atau wawasan khusus yang Mas peroleh tentang industri atau bidang kerja Mas Cucu gitu? Ada. Jadi kalau yang aku kerjain project aku kebetulan itu sebenarnya arahnya juga ke teknik mesin dan juga teknik industri nih gitu. Di teknik mesinnya itu kalau mungkin anak teknik mesin juga udah banyak yang tahu ya, yaitu seputaran namanya itu audit energi gitu. Jadi kebetulan project aku itu ngerjain audit energi. Audit energi itu maksudnya gimana? Audit energi itu kita nge-audit gitu, ngitung, kalkulasiin konsumsi energi listrik yang dipakai sama perusahaan, terutama di pabriknya gitu. Itu berapa sih konsumsi energinya gitu. Nah, dari situ tuh bisa kelihatan potensial savingnya berapa dan kita lossnya berapa gitu. Maksudnya potential saving adalah kita bisa ngehemat nih dari segi konsumsi energinya itu. Nah, masuk lagi ke teknik industrinya itu sebenarnya lebih ke arah namanya, mungkin kalau anak teknik industri tahu banget lean manufacturing atau mungkin Six Sigma gitu, sebutannya Six Sigma gitu. Nah, di situ tujuannya adalah mencapai efisiensi yang paling se-efisien mungkin gitu. Gimana misal dari segi produksi, kita produksi sekian tapi energi yang kepake itu cuma sekian gitu. Gimana caranya nge-efisiensikan itu. Jadi kurang lebih mungkin aku udah dapat ilmunya gitu pas kuliah.
Cuman baru bisa nih diaplikasikan pas aku magang kemarin gitu. Oh berarti jadinya collab ya Mas, Bener. teknik mesin Dengan collab sama industri. industri Iya, gitu. bener. Ada elektro juga loh. Iya Tadi lagi kan listrik ya. listrik. Wah, bener banget, keren sih. banget Emang nih teknik berarti. tuh luas banget ya. Benar, gak cuma 12 departemen, kayaknya banyak deh di luar ini, di luar kita ya gitu. Terus bagaimana sih Mas buat Mas melihat diri Mas itu berkembang secara profesional setelah menyelesaikan magang gitu? Oke. Jadi biasanya gini Sal, kita punya goals tersendiri after college life kita gitu, mau ngapain sih, kita habis lulus kuliah tuh mau ngapain sih gitu. Dan menurut aku salah satu pengantar tujuan dalam aku mencapai tujuan aku nanti adalah magang itu tadi gitu. Kalau dipikir-pikir gini, lulusan mungkin banyak, maksudnya lulusan orang-orang yang udah lulus sarjana apapun lah itu banyak kan. Nah tapi ketika di dunia kerja nanti kita kan bakal bersaing tuh, kita bakal bersaing lah daftar di mana-mana gitu. Nah menurut aku di situ adalah gimana caranya kita bisa berbeda dari lulusan-lulusan yang lain nih gitu. Nah, salah satu caranya adalah menaikkan value kita kan tentunya gitu. Caranya kita menaikkan value kita gimana tuh? Sebenarnya ada banyak cara gitu. Salah satu cara yang aku tempuh adalah tadi magang gitu. Nah, menurut aku dengan aku punya pengalaman magang itu nanti bakal istilahnya mungkin aku one step ahead dibanding orang-orang yang lain gitu. Nah, di situ aku ngeliat, dan juga biasanya ada orang yang udah punya tujuan nih, aku mau berkarir di dunia ini gitu. Nah, biasanya ketika dia udah magang juga di dunia yang sama, di bidang yang sama, itu juga bakal menjadi nilai plus banget tuh buat mereka gitu. Wah keren banget gak sih dari tadi nih, Masnya sangat amat keren. Nah mungkin aku mau lanjut nanya nih Mas, Masnya ini punya rencana nggak untuk lanjutin kerja di tempat magang Mas dulu? Oke, kalau kebetulan di MBKM itu banyak juga yang abis misal udah programnya beres, banyak nih yang lanjut juga gitu. Dan dari perusahaan pun emang memberikan kesempatan gitu kalau memang tadi si manajer emang butuh banget gitu, orang butuh istilahnya butuh resource lah, butuh sumber daya untuk lanjut, ya it's okay gitu selama di approve sama manajernya tadi. Dan so far kalau misalnya ada peluang untuk lanjut, pasti bakal lanjut gitu, karena nggak, istilahnya gini, pertama kita udah punya nilai plus karena kita udah kerja udah magang gitu selama beberapa bulan gitu. Poin plusnya adalah kita udah kenal, pertama kita udah kenal dong orang-orang yang di dalam perusahaan gimana gitu. Kedua, terus kita udah kenal dan secara culture kerjanya gimana gitu. Dan yang tadi yang ketiga adalah itu tadi bisa membuat poin plus kita dibanding kandidat-kandidat lain gitu. Jadi menurut aku ketika ada peluang, kita udah magang di situ terus ada peluang ditawarin untuk full time, why not gitu, selama tadi kita merasa cocok dengan culture-nya gitu. Nah Mas nih merasa cocok gak nih Mas dulu? Mungkin nih. Kalau merasa cocok sih cocok dong gitu. Secara kan juga istilahnya lingkungannya juga suportif gitu. Nah, suportif mendukung aku sendiri buat berkembang gitu. Jadi padahal pas itu aku posisi belum pernah magang dan itu pengalaman magang pertama aku, tapi tim aku suportif banget gitu. Nah, di situ menurut aku yang menurut aku menjadi salah satu indikator penting buat aku menentukan gimana sih tempat kerja yang ideal bagi aku gitu. Beruntung banget gak sih Rai kalau udah dapet MBKM terus bisa nih full time kerja di situ, kayak kita udah masa depan kita udah cerah kayaknya nih. Ini lingkungannya tadi suportif, Iya. mentornya suportif juga. Wah keren banget nih. Keren sih. Nah terus Mas, Beruntung. ada nggak Mas saran buat mahasiswa lain nih Mas yang pengen ngelakuin magang tapi masih magang gak ya gitu Mas. Biasanya kan ada mahasiswa yang kayak gitu ya Mas ya. Gimana nih Mas sarannya Mas? Oke. Kalau saran buat mahasiswa gitu, magang itu menurut aku menjadi sebuah istilahnya kewajiban juga, dan juga sekarang bahkan difasilitasi sama Mas Nadiem gitu, Menteri Pendidikan, dengan program MBKM Media gitu. Nah, menurut aku ini program yang juga harus at least mungkin mahasiswa bisa coba nih sekali selama masa perkuliahannya mereka gitu. Tapi tadi tetap yang utama adalah mengutamakan akademik atau pendidikan kita sendiri gitu. Dan tadi magang akan menjadi nilai
value tambahan lah istilahnya bagi kita ketika nanti kita mau daftar ke dunia kerja gitu. Dan menurut aku nggak ada salahnya juga gitu, mau kita coba pas MBKM ataupun misal pas liburan, kita punya waktu liburan 2 bulan terus kita pakai buat magang, it's okay gitu. Jadi itu akan menjadi value kita, gimana caranya kita after college, after kita lulus, kita one step ahead dibanding kandidat-kandidat lainnya gitu. Wah, setelah dengerin gini jadi pengen magang gak sih, Iya. Sal? Pengen buru-buru magang gitu rasanya. Buru-buru semester 5 ya. Waduh, kalau semester 5-nya rasanya sulit, tapi mungkin untuk magangnya kayak kayak pengen langsung magang nih sekarang. Iya. Apalagi magangnya lewat MBKM gak sih? Waduh, keren udah konversi banget. SKS, Iya. dapat gaji, lingkungan suportif. Waduh. Idaman banget Siapa gitu. yang nggak mau? Iya. Terus kalau buat setelah selesai nih magang, terus Mas itu kayak ada pelatihan-pelatihan lain gak? Kayak misal Mas pengen nih setelah magang tuh dapat pelajaran A gitu, terus kayak pengen nih kayaknya lebih menguasai hal itu gitu, terus Mas ngikutin pelatihan-pelatihan yang lain gitu atau enggak? Oke, kalau menurut aku gini, pun kalau misalnya kemarin aku pas di perusahaan aku yang lama itu, kebetulan dapat program, di programnya itu terdapat pelatihan-pelatihan juga gitu. Nggak ketika di awal nggak langsung dilepas jebret kita langsung kerja gitu, nggak. Tapi kita dipersiapkan juga tuh, dikasih kayak semacam pelatihan gimana, baik dari segi pelatihan Excel gitu, dan juga yang paling terpenting adalah pelatihan problem solving tadi gitu. Nah, menurut aku setelah after magang, apakah masih perlu mengikuti pelatihan-pelatihan gitu? Kalau menurut pelatihan-pelatihan itu linear dengan apa yang kita tuju tadi, roles yang kita tuju gitu, menurut aku itu akan juga menjadi nilai plus gitu. Misal, contoh gitu, kita sebelumnya magang di Departemen HSE atau Healthy Safety Environment gitu, K3 gitu. Dan ketika kita udah selesai magang terus kita ngambil sertifikasi K3, itu bakal menjadi nilai plus juga gitu. Jadi ikutilah pelatihan yang juga memang linear lah istilahnya dengan yang kalian magang dulu gitu. Keren banget nih. Nah, mungkin nih Mas, tadi kan Mas sudah cerita-cerita tips dan trik magang gitu ya Mas ya. Nah, sekarang adalah momen paling berharga pas Mas magang nih, gimana nih? Momen paling berharga pas magang itu mungkin pas, jadi selama kita ngerjain project itu nanti di akhir itu bakal ada namanya final presentation ya gitu. Menurut aku itu momen paling berharga dan juga momen paling deg-degan juga gitu. Kenapa? Di situ aku presentasi nggak cuma di depan manajer aku, tapi di depan manajer-manajer yang lainnya dan juga direktur pabrik gitu. Di situ menurut aku momen paling berharga gitu, karena juga selain mendapat apresiasi juga, dan juga menurut aku mendapatkan feedback yang bagus nih gitu. Mendapatkan feedback dari orang-orang tadi yang levelnya udah level manager gitu, orang-orang yang udah top di kelasnya gitu, dan aku diberikan feedback gitu, masukan-masukan yang memang membangun nih buat aku ke depannya after aku selesai magang gitu, buat baik di segi kehidupan maupun kehidupan profesional juga gitu. Jadi menurut aku itu sih momen paling berharga aku ketika selama magang kemarin gitu. Mungkin boleh spill gak sih Mas satu ininya, kayak masukannya apa gitu yang buat bikin kita juga kayak bisa terapin ke kehidupan kita lah gitu Mas. Satu aja gitu, spill boleh gak nih Mas? Oke, ini sih. Jadi satu yang paling aku ingat itu, jadi salah satu dia manajer HR gitu, beliau manajer HR bilang ke aku gini, jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu gitu. Jadi kalau di aplikasinya ke pekerjaan adalah jangan takut nih kalau misalnya mau apply pekerjaan gitu. Jadi jangan takut dulu sebelum kalian daftar, jangan takut misal kayaknya aku nggak bakal keterima deh, aku bakal gagal deh. Nah kayak gitu tuh, jangan ditanamin yang kayak gitu. Tanamin aja dalam diri kalian, aku bakal berhasil, aku bakal bisa gitu. Nah jadi istilahnya kalau aku pernah dapat juga itu namanya positive genius gitu. Positive genius tuh maksudnya apa? Di situ kalian dibangun di pikiran kalian adalah kalian bisa nih menjadi orang yang bermindset positif gitu. Walaupun rintangannya sebesar apapun di depan, tapi tetap berpikir positif dulu gitu. Yang penting coba aja dulu, just give a shot gitu istilahnya. Jadi kuncinya coba aja dulu. Jangan overthinking dulu ya. Benar. Hasilnya gimana? Coba aja dulu. Yang penting kita udah nyoba gitu ya Mas. Jadi ya. kalau misal belum nyoba tuh masih penasaran gitu. Kadang kita masih kepikiran coba ya, kalau dulu tuh aku nyoba, keterima keterima enggak gitu. Benar. Berarti dulu Mas awal magang juga nyoba-nyoba apa gimana nih Mas? Bener, jadi mungkin ya sama lah kayak hampir cari kerjaan gitu. Jadi tiap hari buka email gitu, ada email interview, buat interview di reject, ada yang ditolak, ada yang diterima gitu. Jadi tetap
optimis aja pokoknya istilahnya gitu. Jadi pas dulu aku juga nggak semua perusahaan juga nerima aku gitu. Dan pada akhirnya juga alhamdulillahnya ada yang nerima juga kan gitu. Jadi tetap optimis lah gitu istilahnya. Oh berarti sorry Mas, berarti Mas sebelum ke Danone itu sempat apply ke perusahaan lain tapi ketolak gitu ya Mas ya? Bener. Oh berarti Danone nih keberapa nih? kehitung berapa? Kalau kehitungnya nggak tahu ya, udah banyak kayaknya. Berarti beneran nyoba-nyoba. Nggak pantang menyerah banget. Benar, coba aja dulu. Coba aja dulu. Betul. Mungkin dari kita udah selesai belum sih? Udah selesai belum nih Sal? Apa kamu mau nanya lagi nih? Udah kali ya. Mungkin sebelum kita tutup nih Mas ada closing statement gak nih Mas buat mahasiswa di sana yang Motivasi gitu. masih abu-abu nih gitu, motivasi. Oke, kalau motivasi sih sebenarnya ini aku kutip dari mentor aku juga ya. Tapi bukan mentor adalah mentor aku juga, beberapa mentor gitu. Dia bilang gini, the one who reject you should be recruiter gitu. Jadi orang-orang yang jadi sebelum kalian menghadapi interview, sebelum kalian meng-apply gitu, kalian jangan nge-reject diri kalian sendiri. Nge-reject diri kalian sendiri itu maksudnya gimana? Jangan sampai kalian takut duluan nih. Aku kayaknya nggak bakal keterima deh. Aku kayaknya nggak bakal bisa deh daftar di sini. Tapi orang yang berhak nge-reject kalian, tidak menerima kalian adalah recruiter dari perusahaan tadi gitu. Jadi jangan sampai sebelum kalian men-apply, sebelum kalian mendaftar itu kalian udah nge-reject diri kalian sendiri gitu. Mas itu sama aja kayak kalian udah mundur sebelum berperang gitu. Jadi tanamkan tadi, the one who reject you should be recruiter gitu, not yourself gitu. Berarti intinya yang tadi ya jangan coba harus coba-coba. harus coba-coba, benar kayak gitu. Dan jangan takut jangan takut nggak lolos. Nah iya benar, harus optimis Iya, harus gitu optimis. intinya mah Dan ya. jangan menyerah. Betul. Mungkin dari pembicara kita pun sudah memberikan closing statement. Mungkin kita beri applause dulu nih, keren banget pembicara kita satu ini. Oke. Mungkin sekian dari perbincangan Orbit pada kali ini. See you di Orbit selanjutnya. Dadah. Dadah.